Ladies and gentlemen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam dengan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian lakukan bisa dipermudah atau diusahain ya, bisa dilancarkan. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga betah. Kalau misalnya kalian memang udah lama banget subscribe, thank you so much. I love you. Sebelumnya aku mau minta maaf kalau misalnya ada noise karena memang aku lagi nyalain kipas angin. Karena gerah banget akhir-akhir ini ya guys gitu tuh. Terus kalau misalnya di luar ada noise juga ya karena memang lagi rame ya. Kali ini Regina bakal kasih tentang Twin Flame and Soulmate Energy update ya. Di Desember kita lihat apa yang terjadi dengan Divine Masculine dan Divine Feminine. Ini Divine Masculine dan Divine Feminine. Jadi kita yang pertama Divine Masculine dulu. Apa yang terjadi? Belum. Apa yang terjadi dengan Divine Masculine? Oke. Karena kayaknya hektik banget akhir-akhir ini ya, kayak gimana banget gitu loh. Kayak hawa-hawanya capek gitu loh. Hawa-hawa capek. Kebanyakan tapi it's okay. Kita lihat ada apa aja. Ada Knight of Cups. Oh, ada The Fool. Ada Justice. Ada Knight of Pentacles. Ada Knight of Swords. Oh, masuk frame gak ya nanti yang terakhir? Four of Cups. Oke. Oh. Bottom of the deck-nya itu ada Three of Pentacles. Oke. Jadi sebenarnya kondisi dari masculine sendiri ini udah ada ancang-ancang untuk maju ya, untuk Divine Feminine gitu, untuk maju tuh ada gitu loh. Tapi dia tuh kayak masih belum tahu gitu loh cara majunya atau ke arah tuh yang mana. Karena mungkin banyak banget, karena gini ya, universe tuh suka sekarang akhir-akhir ini tuh suka kasih banyak banget kode. Kayak misalnya kamu diarahkan ke sini, kamu diarahkan ke situ, kamu diarahkan ke mana. Saking banyaknya informasi, too much information sama too much sign gitu tuh akhirnya bingung gitu loh. Kayak overwhelmed karena kebanyakan gitu, dan akhirnya dia kayak yang sebenarnya kalau untuk cinta ini udah siapkan cinta tanpa syarat, dia mau maju kemanapun, siap untuk terjun pun dia siap kayak gitu. Cuma kayak yang menurut dia tuh nggak adil aja gitu kalau misalnya seandainya dia mau maju tapi destinationnya dia nggak tahu kemana karena takut salah jalan kayak gitu ya, karena saking banyaknya nih kayak gitu tuh. Terus kalau misalnya makanya kan sekarang dia kayak lagi ngebangun fondasi di dirinya sendiri gitu ya, kayak yang di dalam diri dia tuh kayak lagi dibenerin, banyak banget yang dibenerin, banyak banget yang dimenahin karena memang sudah persiapan untuk maju ya ke arah Divine Feminine gitu. Walau kalau misalnya sebelumnya dia nggak sempet untuk maju kayak gitu. Karena kan memang kalau lagi corona kayak gini atau lagi virus kayak gini kan bawaannya tuh kayak yang harus ngadepin diri sendiri dong kayak gitu. Akhirnya dia kayak nggak bisa gitu, kayak yang aduh apalagi ini gitu. Jadi kayak setelah kemarin gitu kayak menerka-nerka ini apa, akhirnya dia kayak ada gitu keinginan untuk maju, jadi dia siapkan sedikit gitu. Malah masih sedikit sih sebenarnya, belum maju banget gitu. Dan sebenarnya tuh Divine Masculine, Divine Feminine tuh kayaknya udah ini ya, udah kayak yang kok kamu nggak kontak aku, kok kamu nggak ngasih apa-apa ke aku, kok kamu diem aja gitu, kok kamu kayak yang nggak kelihatan sama sekali pergerakannya gitu. Divine Feminine pasti mikirnya kayak gini. Tapi sebenarnya dia itu kayak yang ya aku udah mau maju tapi aku nggak tahu di mana karena saking banyaknya kode yang masuk kayak gitu. Tapi secara overall gitu tuh dia tuh kayak dukung apapun yang keputusan kamu, mau kamu stay, mau kamu
melipir dulu atau gimana, dia masih tetap dukung kamu apapun itu. Dia pasti ada selalu di belakang kamu gitu istilahnya, kalau gitu ya ngomong ya, defense maskulin ke defense feminin. Karena dia nih kelihatannya emang cuek banget, abis mau gimana lagi gitu tuh, kayak yang kayak belum dibukain aja jalannya gitu tuh. Makanya dia terlihat sangat cuek banget gitu tuh, cuek banget karena dia juga sebenarnya masih takut. Sebenarnya kenapa dia bingung dan lain-lain, karena dia masih takut gitu loh, masih takut, kayak banyak banget di otaknya, kayak takut kamunya mungkin sama orang lain, takut cintanya nggak berbalas, atau takut kayak gimana tuh, banyak takutnya. Makanya dia mencoba untuk nge-push kamu, atau apa ya, ibaratnya ngedorong divine feminine untuk jauh dari dia tuh ya, karena dia takut sendiri gitu. Dia belum bisa ngadepin itu gitu loh, kayak baru niat aja gitu tapi nggak tahu arahnya mau kemana, kayak gitu sih yang aku lihat divine masculine. Kita lihat dari divine feminine. Oke, ada the magician. Oke. Shady. Queen of, oke. Banyak, kebanyakan. Shadowscape-nya kayaknya lagi happy banget, nggak tahu kenapa. Oke. Wow. Kejomplangan. Ini bottom of the deck-nya Seven of Swords. Oke. Terjadi kejomplangan di antara divine feminine dan divine masculine, karena yang di sini terlihat kalau nggak masuk frame ya. Coba kita cek. Set. Oke. Ya, pokoknya segini ya. Jadi kalau misal divine feminine sendiri, ini dia lagi sibuk-sibuk yang manifestasi ya, kayak sibuk-sibuk yang manifestasi, selalu berdoa, selalu kayak kenceng-kencengnya untuk biar tuh si divine masculine ini biar kayak yang sadar gitu loh, kalau misalnya ternyata divine feminine ini emang selalu ada buat dia dan memang nggak kemana-mana gitu. Jadi kelihatannya gitu tuh ya, kelihatannya memang lebih happy, lebih stabil dari segi finansial juga. Divine feminine nggak ada masalah. Terus kayak dari segi hidupnya, dari segi menaklukkan shadownya sendiri atau kegelapan dirinya sendiri juga sudah bisa kayak gitu. Dan perkembangannya dari divine feminine sendiri ini pesat banget gitu loh. Dan akhirnya dia bisa kayak yang berdiri di kaki sendiri, kayak udah bisa kayak yang nggak terlalu rewel banget sebenarnya ke maskulin kayak gitu, karena dia udah mulai stabil, udah mulai kayak tahu cara manifestasi yang benar tuh seperti ini. Terus kayak dia tuh nggak terlalu nyimpen divine maskulin di pedestal gitu, terlalu nyimpen banget dia, menggantungkan diri dia ke maskulin juga kayak gitu. Jadi justru dengan kecuekannya si divine masculine ini, divine feminine malah lebih kuat gitu loh, lebih kuat kayak oh iya gitu tuh, ternyata saya kuat ya didiemin gitu. Jadi kayak yang lebih tahu powernya diri sendiri, terus lebih tahu kalau misalnya seandainya hidup ini tuh nggak cuma divine masculine doang gitu tuh. Jadi kayak yang dia udah bisa nih menyeimbangkan hidupnya sendiri kayak gitu. Terus yang lebih jago sih ketika divine masculine masih cari keadilan. Jadi divine masculine tuh kayak yang ke universe tuh masih kayak nodong gitu loh, kayak yang keadilan buat saya mana sih gitu atas segala sesuatu yang terjadi sama dia gitu. Jadi dia masih kayak yang nagih gitu loh, nagih ke universe sendiri. Kok aku begini sih gitu tuh.
keadilan buat aku mana kayak gitu, padahal aku punya unconditional love tapi ya begini begini begini. Dan memang dia sendiri juga gitu tuh belum apa ya, belum terlalu masuk ke dalam dirinya sendiri gitu loh, defense maskulin ini. Karena ya itu tadi, gengsinya gengsinya defense maskulin, dia nggak mau kayak menyelam ke dalam dirinya sendiri, nyari divine feminine di dalam dirinya sendiri, nggak mau. Walaupun sebenarnya dia tahu divine feminine itu selalu ada di hatinya, selalu ada di dalam dirinya, dia nggak mau lihat gitu tuh. Dia lebih milih untuk lihat ke arah lain gitu dibandingkan ngelihat divine feminine gitu tuh ibaratnya. Padahal divine feminine itu selalu ada, tapi ya gitu juga. Kayak masih denial, masih nggak yakin gitu loh, nggak yakin. Tapi ya sedikit-sedikit lah, sedikit-sedikit dia udah mulai mau jalan gitu loh. Ini lucunya kayak gini sih. Jadi mungkin karena divine feminine juga kan selalu manifestasiin divine masculine untuk datang ke dia, terus kayak yang dia juga menstabilkan dirinya, segala sisi di hidupnya stabil, akhirnya dia sedikit-sedikit keangkat nih divine masculine, walaupun masih cuek-cuek kan, masih kayak belum mau lihat nih ke arah divine feminine gitu tuh ibaratnya. Tapi setidaknya udah ke lift up atau naik sedikit gitu, yang tadinya mungkin aja gitu tuh ini night, berarti sebelumnya ada page gitu kan, ada page itu kayak baru awal banget, kayak baru kepikiran doang, belum jalan sedikit gitu loh. Tapi kalau ini udah jalan sedikit, cuma nggak tahu arahnya mau kemana gitu. Jadi dia masih nyari keadilan nih sama universe, minta keadilan untuk dikasihkan jalan yang tepat gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau orang misalnya dalam Islam mungkin dia ngomongnya mungkin sering-sering sholat istikharah ya kayak gitu ya, untuk bisa maju kemana, dikasih ketetapan hati dan lain-lain kayak gitu. Dia lagi kayak pusing-pusingnya mau jalan kemana gitu. Sedangkan begini gitu loh, divine feminine sudah stabil, sudah santai gitu tuh, kayak yang justru lebih bisa memaklumi ya divine masculine begini gitu loh. Jadi nggak terlalu banyak rewel, walaupun memang pertanyaan-pertanyaan seperti kayak aku tuh di sini, kamu lihat aku nggak sih, kamu cinta nggak sih sama aku, kamu ngerasain apa yang aku rasain nggak sih, misalnya kayak gitu ya. Walaupun event feminine itu selalu ngomong kayak gitu, tapi nggak terlalu rewel banget karena lebih kuat gitu loh, karena udah biasa ngadepin divine maskulin seperti ini gitu tuh. Tapi ya perlu kalian tahu, divine feminine, divine maskulin juga sebenarnya mantau kamu dari jauh. Jadi kayak apapun pilihan kamu dia dukung gitu tuh. Kalaupun kamu harus ninggalin dia ya dia dukung juga gitu, karena mungkin itu yang terbaik, karena mungkin dia juga belum siap secara mental gitu loh untuk bareng sama kamu kayak gitu. Terus yang mau disampaikan ya, kita lihat, kita pakai ini dari divine masculine ke divine feminine dulu ya. Dia bilang free yourself. Unrequited love. Iyalah. Stay optimistic. Jadi divine masculine mau bilang kalau ini tuh waktunya kamu untuk bisa ngatur lagi atau ambil kontrol dalam hidup kamu. Makanya tadi dia bilang kalau aku tetap dukung kamu apapun yang kamu pilih, walaupun itu bukan aku sekalipun gitu. Dia bilang dia pasti dukung gitu tuh, dia dukung yang terbaik, yang selalu bikin kamu happy ya dia dukung kayak gitu. Dan pokoknya intinya bebasin aja diri kamu, dia ngebebasin diri kamu untuk milih, dia ngebebasin diri kamu untuk melakukan apapun yang kamu suka kayak gitu. Karena sebenarnya dia ngerasa kalau dirinya sendiri itu nggak capable atau nggak kayak maskulin tuh bilang
aku tuh kayak ngerasanya nggak cocok sama kamu, aku tuh nggak seperti kamu loh yang begini begini begini, nggak seperti kamu yang shining, shimmering, splendid, nggak seperti kamu yang karakternya itu udah bagus, udah dewasa banget kayak gitu. Terus kayak yang mungkin dari segi fisik juga kamu cantik banget ya, ganteng banget, sedangkan aku apa gitu tuh. Jadi kayak divine maskulin tuh kayak lebih insecure gitu. Aku nggak berani lihat ke arah kamu, kata dia, karena memang aku pikir kalau ini bakal jadi sesuatu yang bertepuk sebelah tangan gitu loh, karena mungkin aja ini cuma cinta sepihak gitu loh, apa aku doang yang cinta sama kamu gitu, sedangkan kamu dengan kapasitas kamu yang seperti itu yang menurut aku sudah awesome banget, kayaknya sama aku nggak bisa gitu gitu. Jadi lebih insecure gitu. Uh, Dia bilang juga, walaupun aku nggak berani lihat ke arah kamu, bukan berarti aku nggak sayang, ibarat kayak gitu. Tetap positif thinking ya kamu, jangan sampai mikir yang aneh-aneh kayak gitu. Stay optimis sama kehidupan cinta kamu gitu tuh ya. Maafin aku yang begini, dia bilang gitu. Divine masculine, maafin aku yang begini. Jadi tetap harus bisa positive thinking biar cinta itu datang ke kamu kayak gitu. Jangan kayak aku mah kayak begini, aku masih kayak banyak banget urusan, aku masih banyak takutan, aku masih banyak hal yang mesti aku ubah sedikit-sedikit gitu, karena mungkin aja aku takutnya kamu nggak bisa nerima aku dengan hal yang seperti itu. Jadi optimis ya gitu, kalaupun seandainya orang itu bukan aku, dia bilang gitu. Seperti itu gitu ya. Jadi sebenarnya intinya kalau si divine masculine sendiri sih lebih masih insecure-nya itu masih tinggi gitu loh. Kayak sekarang tuh dia ngelihat kamu tuh udah kayak shining bright, kayak hidupnya lebih bahagia dibanding dia gitu tuh. Hidupnya lebih konstan atau lebih kayak ya segala sesuatu terpenuhi gitu tuh dibandingkan dia. Jadi dia khawatir kalau misalnya nanti dia lihat ke arah kamu nggak lihat ke arah dia gitu tuh. Jadi takut aja, dia banyak ketakutan, makanya dia nggak lihat ke arah kamu gitu. Nah, untuk kalau yang diomongin dari divine feminine untuk divine masculine ya, nih, dari divine feminine to divine masculine. Pertama, let your friends help you. Feminine, kenapa? Susah banget. Oke. Sumpit. Emang dasar divine feminine emang bucin ya. Bucin. Emang. Let go of control issues. Oke, jadi kalau dari feminine sendiri untuk masculine itu dia bilang kayak gini. Jika kamu merasa kesulitan untuk memilih, kesulitan untuk menemukan jalannya, biarkan teman, orang-orang sekitarmu, orang-orang yang kamu cintai mengarahkan kamu kayak gitu. Kalau misal seandainya memang kamu tidak menemukan jawabannya di sana, ini kata divine feminine ke maskulin ya, kalau tidak menemukan jawabannya di sana, maka kamu minta kepada universe untuk guiding lebih detail gitu loh, karena universe sendiri pasti sangat murah hati untuk ngasih kamu kode yang jelas gitu, asal pikiran kamu nggak berantakan. Intinya seperti itu. Gimana mau dikasih, wajar kalau misalnya seandainya diberikan banyak sekali informasi atau tanda, karena kamu semakin hari semakin denial, semakin hari kayak semakin gak jelas gitu. Makanya selalu dikasih lagi. Setiap dikasih pasti denial, dikasih denial lagi gitu. Makanya mungkin universe juga
sebenarnya sangat murah hati ke kamu kayak gitu, tapi kamunya yang terlalu bikin semuanya memusingkan atau ribet seperti itu. Terus kata Divine Feminine, jangan khawatir soal aku yang mungkin tidak bisa menerima kamu, atau kamu khawatir akan cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi sebenarnya kamu itu ada soulmate aku, kamu yang aku nantikan, kamu yang aku mau. Kalau kamu lihat ke arah aku pasti ada di belakang, aku pasti di belakang kamu gitu. Kalau kamu berbalik badan lihat ke aku ada di sana gitu. Jangan khawatir tentang semua itu gitu tuh. Kita sama, semua sama, kamu aku kamu. Kita ditakdirkan untuk bareng. So jangan insecure gitu, karena percuma gitu. Aku tetap cinta sama kamu mau gimana pun juga kayak gitu. Dan tolong jangan pernah sabotase diri kamu sendiri. Jangan pernah denial akan sesuatu yang memang sudah Tuhan kasih ke kamu sebagai tanda. Kamu terlalu menggunakan otak kamu untuk mengontrol semua situasi kamu, sampai akhirnya kamu sendiri nggak bisa lihat cinta di sana gitu tuh. Tolonglah kasih kesempatan hubungan ini atau koneksi ini untuk mengalir natural. Jangan diatur. Ketika memang saat itu cinta datang, kamu jangan menolak, kamu jangan sampai ini salah, bukan, perasaan aku doang. Jangan seperti itu. Aku ada di belakang kamu. Sangat menyakiti aku ketika aku memberikan kamu semuanya. Aku menggunakan segala cara untuk menggapai kamu, tapi kamu nolak aku juga gitu. Kamu takut aku nolak kamu, tapi kamu yang nolak aku gitu. Tolonglah lihat kayak gitu guys. Oke. New love. Jadi kayaknya mungkin bakalan ada perkembangan, karena memang Divine Feminine sendiri cukup sabar ngadepinnya. Jadi bakal ada cinta yang baru nih, ada entah itu kamu bakal dapet cinta yang baru, atau mungkin memang cinta kamu baru lagi gitu sama si Divine Masculine gitu ya, mulai lagi dari awal kayak gitu, yang memang nggak ada urusan, nggak ada insecure dan lain-lain kayak gitu ya. Coba kita lihat pesannya, kalian harus ngapain untuk bisa bersatu. Bentar untuk berantakan, untuk bisa bersatu atau setidaknya make things work, bikin semuanya bisa bekerja dengan baik atau berjalan dengan baik ya. Ada prosper, kebanyakan. Aku ngambil dari atas aja deh. Growth, oke. Intuition, oke. Jadi kalau untuk yang mesti kalian lakukan adalah sebenarnya gini, karena Divine Masculine ini memang dia tuh cinta itu setara dengan uang juga. Jadi ibaratnya ketika dia ada problem di uang, dia pasti cintanya juga berantakan. Giliran ada problem di cinta, pasti uangnya juga berantakan. Jadi memang satu link gitu ya. Sorry kalau misalnya noise, satu jalur gitu loh. Jadi intinya kalau misalnya pengen hubungan atau koneksi ini tetap jalan kayak gitu ya dengan baik, ya harus manage uang dengan baik juga, manage uang dengan cinta. Jadi memang kalau misalnya seandainya kita ngatur uang dengan baik kan juga kan enak juga gitu. Jadi karena Divine Masculine itu biasanya dia dapat ketenangan jiwa ketika memang kondisi keuangannya juga stabil dan
tenang gitu. Jadi ya kalau bisa distabilkan gitu. Untuk divine maskulin untuk distabilkan ya keuangannya kayak gitu. Untuk divine feminine bisa bantu dengan doa biar rezekinya divine maskulin lancar gitu kan ya kayak gitu. Terus ini juga kalian harus ngambil guide, terutama untuk divine masculine kamu harus cari mentor gitu tuh, ibaratnya yang bisa bikin kamu tuh bisa gerak dan gak insecure lagi kayak gitu. Karena memang kamu harus belajar dari orang lain, gak mungkin kamu download sendiri-sendiri terus kayak gitu ya. Kamu juga perlu diarahkan kayak gitu. Dan percaya untuk kalian berdua, untuk divine feminine dan divine masculine, itu kalian harus percaya pada intuisi kalian sendiri, dengerin kata hati kalian sendiri, tetap percaya apapun yang terjadi. Divine feminine kamu harus percaya kalau misalnya divine masculine itu tetap cinta sama kamu walaupun dia emang rada-rada cuek begitu. Dan divine masculine kamu harus percaya gitu, kamu nggak perlu takut gitu, kamu nggak perlu takut ditolak sama divine feminine karena divine feminine selalu ada buat kamu kayak gitu. Jadi percaya gitu. Aku yakin di dalam diri divine masculine pasti yakin kalau divine feminine itu suka sama dia atau cinta sama dia, cuma banyak ketakutannya gitu. Dan divine feminine sendiri karena mungkin terlalu reaktif gitu tuh ya gitu, sehingga kayak terlalu rusuh gitu. Jadi jangan rusuh, tetap kalem gitu tuh ya. Yakin kalau misalnya divine masculine itu sebenarnya juga cinta sama kamu, cuma masih banyak PR-nya gitu ya. Oke, aku kira cukup untuk energi update-nya divine twin flame dan soulmate itu ya untuk Desember. Semoga membantu kalian atau semoga resonance. Kalau misalnya enggak ya udah gitu tuh, mungkin bukan kalian yang masuk energinya ke sini kayak gitu. Oke, aku kira cukup. Kalau misalnya kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Kebetulan aku lagi ada promo kan 80.000 rupiah untuk satu pertanyaan berupa voice note. Itu bisa langsung hubungi Kak Dika, oke? Sorry kalau misalnya ada noise ya gitu tuh ya, karena memang lagi nyalain kipas angin gitu. Oke, sampai jumpa dari Dengar Regina selanjutnya. Bye!